Bahasa Indonesia, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa kenegaraan, bahasa nasional, bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga menjadi budaya khas negara Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dimaksud adalah, yang fungsi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu, karena negara Indonesia memiliki suku-suku dan tradisi yang beraneka ragam, serta bahasa yang berbeda-beda, yang ada di negara Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi modern, dalam penyelenggaraan kepemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, seni, serta yang lainnya. Dalam berkomunikasi pada berbagai kegiatan masyarakat, telah memanfaatkan bahasa Indonesia, di samping bahasa daerah sebagai bahasa asalnya. Bahasa Indonesia berguna untuk membangun kesepahaman, dan persepsi yang memungkinkan untuk sebuah kesepakatan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, demi kelancaran pembangunan di lingkungan masyarakat dalam berbagai bidang apapun. Dengan pertimbangan, bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010, tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pejabat negara lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang penggunaan bahasa Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, pada tanggal 30 September tahun 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Menurut Perpres itu, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah, sebagaimana diatur dengan peraturan menteri atau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bahasa Indonesia, menurut Perpres, wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, mencakup dalam 1. Pembentukan kata, 2. Penyusunan kalimat, 3. Teknik penulisan, 4. Pengejaan. Perpres ini juga menyebutkan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, surat ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan. Bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat-pejabat negara yang lain, yang akan disampaikan di dalam atau di luar negeri, dengan diharuskannya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So, sangat ironik di situ. Jadi, akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Untuk di Indonesia, itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan antar etnik ya. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu, dan itu disetujui oleh parlemen ya, diputuskan oleh parlemen. Ya, dalam undang-undang bahasa ya, dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan resmi. Bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Nah, di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa dan inilah bahasanya. Nah, bagaimana sekarang kondisi di Semenanjung Melayu? Saya kira hal yang penting adalah kemauan politik. Maka parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga ya, di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Meskipun ya,
Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya, tetapi dia harus menunjukkan kemelayuannya. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian ya untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti itu TOEFL ya, seperti TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan juga oleh Malaysia. Jadi setiap warga negara asing yang akan bekerja di Malaysia, dia harus lulus bahasa Melayu. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia ya, dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Ya, untuk kami insafi keadaan kami yang hendak memartabatkan bahasa Melayu, tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Bagaimana kita semua hendak terus memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Yang pertama, penting sekali inklusivitas bahasa Melayu. Penerimaan kosakata asing sebanyak-banyaknya untuk memperkaya bahasa Melayu. Bahasa Melayu cenderung hanya menerima bahasa Inggris, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ini pandangan sebagian dari masyarakat Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu, kalangan ahli bahasa sendiri di Malaysia perlu juga membuka perspektif lain, yang membuka ruang yang lebih terbuka, yaitu memelayukan istilah-istilah dari berbagai bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu, ya, anak-anak muda yang menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kemudian mereka akan menemukan juga istilah yang sama dalam bahasa Melayu. Nah, maka kebanggaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tumbuh dengan bersamaan dengan keinginan untuk belajar bahasa asing. Nah, saya tidak tahu apakah ada undang-undang, bukan hanya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, tetapi implementasinya. Jadi kalau misalnya ada guru ya yang dia menyampaikan ceramah resmi dalam bahasa Inggris misalnya, dia boleh mendapat sanksi atau boleh mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menghargai bahasanya sendiri. Nah, hal yang juga penting dikembangkan adalah bagaimana karya-karya sastra, ya, karya-karya intelektual dalam bahasa Melayu yang dapat membanggakan masyarakat Melayu sendiri. Nah, sekarang ini saya kurang melihat ya bagaimana sastrawan muda di Malaysia ya menggunakan bahasa Melayu secara menulis novel dan kemudian yang menggunakan bahasa Melayu secara lebih kreatif. Itu berbeda misalnya dengan angkatan Asas 50 yang Samad Said, itu novelnya Hujan Pagi, itu kaya sekali bahasa Melayu, dan bagi kami di Indonesia tidak kesulitan memahami bahasa yang ada di dalam novel itu. Jadi hal yang juga penting dilakukan oleh teman-teman di Malaysia ini adalah salah satunya ya, memperkenalkan hasanah sastra klasik dalam bentuk yang lebih sederhana. Mungkin cerita bergambar atau cerita untuk anak-anak, Hang Tuah misalnya, atau sejarah Melayu ya, ditulis dalam bentuk komik, ditulis dalam bentuk cerita yang lebih sederhana untuk peringkat sekolah rendah dan seterusnya. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Nah, itulah sebabnya ya, confident ya, perasaan percaya diri bahwa kita sebagai bangsa besar, kita punya peradaban tinggi, kita punya bahasa yang pernah berjaya di masa lalu. Nah, kesadaran itu harus terus disampaikan di berbagai forum atau di berbagai kegiatan. Adakah penggunaan singkatan perkataan dan campuran bahasa lain dalam texting ataupun dalam teks dalam talian dapat mengaruhi penguasaan bahasa Melayu di masa kini, khususnya generasi remaja pada hari ini? Ada peraturan untuk penggunaan WhatsApp, penggunaan SMS, penggunaan aplikasi. Tidak boleh menggunakan singkatan, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Jadi ada aturannya.
tidak boleh langsung bertanya. Jadi misalnya dia harus sampaikan, perkenalkan nama saya bla 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 bla. Saya mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bertanya bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua diberlakukan di hampir semua universitas di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah di Malaysia juga ada undang-undang seperti itu atau ada peraturan seperti itu? Nah, saya kira seperti itu juga perlu diberlakukan di Malaysia. Ya, itu. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Maman. Menarik sekali ya Pak Maman. Di sana, di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Belum ada lagi peraturan mengatakan pelajar, contohnya saya di UKM, pelajar UKM apabila berkomunikasi melalui WhatsApp harus menggunakan begini peraturan yang perlu diikuti dan sebagainya. Belum ada lagi etika yang seperti itu ya, yang kata seperti di Indonesia yang perlu kata untuk diketahui terlebih dahulu oleh pelajar sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Tapi di sini belum lagi ada. Begitulah sekiranya tentang peraturan penggunaan bahasa Indonesia dalam kepemerintahan negara Indonesia demi memartabatkan bahasa Indonesia. Apakah Malaysia memiliki peraturan tentang penggunaan bahasa seperti yang ada di Indonesia dalam memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia? Jika tidak ada, pantas saja para pejabat negara Malaysia selalu saja lebih dominan menggunakan bahasa Inggris. Serta pejabat-pejabat publik, sampai para warganya pun lebih dominan dalam menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Melayu yang dicampur dengan bahasa Inggris. Sehingga, bahasa Melayu Malaysia terpinggirkan. Jika begitu, sampai kapanpun, negara Malaysia tidak akan pernah bisa memartabatkan bahasa Melayu. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.